Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendamping sosial PKH Kabupaten Pekalongan. Nah, Bapak Ibu KPM yang kami banggakan, kali ini kita akan belajar bersama. Namun nanti nuansanya akan berbeda karena kondisi pandemi COVID-19, maka pembelajaran FDS nanti akan berupa video. Namun begitu, saya harap tidak akan mengurangi rasa silaturahmi kita ya, dan semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga tombol loncengnya itu diklik biar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, baiklah, sekarang kita belajar bersama modul yang pertama. Modul yang pertama yaitu untuk sesi yang pertama. Modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa? Hayo. Karena dengan kita menjadi orang tua yang baik dan hebat, tentunya nanti akan mencetak anak-anak yang baik dan hebat pula. Baiklah Bapak Ibu pastinya pingin ya jadi orang tua yang lebih baik. Nah, sekarang kita kupas satu persatu bagaimana langkah-langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Langkah yang pertama yaitu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan kita sebagai orang tua. Kira-kira apa sajakah itu? Kita berpikiran positif saja ya. Contohnya nih, kita memikirkan saat kita bahagia makan bareng bersama keluarga, melihat anak-anak kita tumbuh sehat, kemudian anak kita menjadi anak yang penurut, itu akan menjadi pikiran yang positif bagi orang tua. Ketika orang tua berpikiran positif, nanti akan berpengaruh baik saat mendidik anaknya. Langkah yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu harus sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saat orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, jangan hanya menyuruh saja, tapi Bapak Ibu juga harus mencontohkan karena anak itu cenderung menirukan apa yang orang tua lakukan. Contohnya seperti ini ya, saat kita menonton televisi bersama-sama, kemudian terdengar suara azan. Kemudian ibunya menyuruh anaknya nih, nak sholat dulu, tetapi ibunya masih saja menonton televisi. Ini berarti tidak sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Harusnya bagaimana? Harusnya orang tua mematikan televisi kemudian mengajak anaknya, yuk nak kita sholat berjamaah. Nah, itu yang dimaksud dengan sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi kita tidak boleh hanya menyuruh saja, tetapi mencontohkan agar anak kita meniru perbuatan baik kita. Baiklah, langkah yang ketiga untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu orang tua harus memiliki konsep diri yang positif. Artinya apa? Artinya orang tua harus bersikap dan berperilaku yang positif, menghargai diri sendiri dan orang lain. Hal ini nanti tentunya akan berpengaruh terhadap pikiran kita menjadi positif. Contohnya, kita menghargai setiap hal yang dilakukan anak kita. Misalnya, anak kita selesai melakukan tugas setelah kita perintah, maka orang tua juga harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa juga saat orang tua melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan kata maaf. Kemudian mengucapkan tolong saat menyuruh anaknya. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu dengan bersikap, berperilaku, dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan dengan jumlah harta atau uang yang kita miliki. Walaupun kondisi Bapak Ibu saat ini sedang sulit, itu tidak akan menghalangi kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kita akan terus belajar untuk mengendalikan emosi. Misalnya seperti ini, saat anak melakukan kesalahan, kita tidak perlu melakukan kekerasan dengan memukul, itu tidak boleh, menjewer atau menampar. Kita cukup dengan menasehati atau menegur saja. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu antara ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak. Ini maksudnya bagaimana? Ayah dan ibu harus menjadi satu tim dalam mendidik anaknya. Misalkan saja ayah menggantikan beberapa bagian peran ibu dalam mengasuh anak. Misalnya
yang sedang memiliki balita, saat ibu selesai menyiapkan sarapan untuk balitanya, maka ayahlah yang menggantikan untuk menyuapi balita tersebut. Kemudian saat pulang kerja, misalkan ayah meluangkan waktu untuk bercengkrama dan bermain bersama anak. Kemudian saat malam tiba, mungkin bisa membacakan sedikit cerita sebelum anak tidur. Nah, kehadiran ayah dalam pengasuhan anak ini akan memiliki nilai tersendiri pada anak. Nantinya saat anak tersebut masuk sekolah akan menambah nilai akademik pada anak dan lebih mudah untuk bersosialisasi kepada teman-temannya. Oke, langkah yang keenam untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu antara ayah dan ibu harus saling bekerja sama, berdiskusi bersama, memutuskan permasalahan yang sedang terjadi pada anak. Misalnya saja, saat anak akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka ayah dan ibu berdiskusi terlebih dahulu sekolah mana nanti yang akan dipilih untuk dimasuki anak untuk belajar selanjutnya. Ayah dan ibu harus bermusyawarah, memutuskan mana yang lebih tepat dan lebih baik untuk anak kita. Oke, langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu orang tua sebaiknya menghindari pertengkaran di hadapan anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus menghindari pertengkaran atau emosi saat berada di dekat anak. Namun apabila kita sedang dihadapkan dengan pertengkaran, sebaiknya bapak dan ibu melakukan tips-tips berikut ini. Contohnya, bapak dan ibu bisa menahan nafas panjang, kemudian minum air putih, berdoa, kemudian mungkin mengambil air wudhu, itu akan bisa membantu mengurangi emosi pada saat itu. Nah, pertengkaran di hadapan anak ini akan berpengaruh dalam emosi anak. Jadi sebaiknya harus dihindari ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Bapak Ibu bisa mempraktekannya di rumah ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih hebat untuk anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.